Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua sudah bisa hadir di kesempatan Jumat siang hari ini untuk kuliah bersama dengan topik arsitektur Nusantara gitu ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Arif Budi Solihah gitu ya. Jadi Bu Arif ini sudah ya sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya kepakarannya dalam arsitektur Nusantara gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin berasal dari Sabang sampai Merauke ini mungkin bisa bertanya gitu ya, mungkin ketika kemudian terinspirasi dengan salah satu arsitektur tradisional dari daerahnya mungkin bisa banyak berdiskusi dengan Bu Arif nanti gitu ya, kaitannya dengan mentransformasikannya menjadi sumber inspirasi untuk tugas desain studio berikutnya gitu ya. Mari supaya agar diberi kelancaran, mari kita mulai acara Jumat siang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, monggo Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Thank you very much Pak Wisnu for inviting me as one of the guest lecture in Design Studio 2. Yeah. Today I would like to discuss about Nusantara vernacular architecture, ya, as Pak Wisnu already give me the topic. Okay, before I proceed to the content of this topic, ya, I would like to say thank you to all of you to join this this class today, and I hope that you would like to listen to my lecture. Yeah, even though this is in a Friday afternoon, this is not quite a nice time to learn about history and things that is very theoretical. Yeah, but I hope that you will follow my lecture, and please do not hesitate to write something on the chat room if you want to ask something, and do not also hesitate if you want to interrupt my lecture. Yeah, feel free to raise your hand if you want to ask something. Maybe you don't understand what I'm saying, then I will explain maybe in Bahasa Indonesia or mix, yeah, since we have international program students here. So I hope I will speak in English, but I hope that all of you in regular program also will understand what I'm saying later. Okay, the topic today is Nusantara vernacular architecture. Yeah, as Pak Wisnu mentioned before, that you have the assignment to do your the S2 assignment, yeah, which may be inspired by our nature and also our traditional or vernacular architecture, yeah, in Indonesia especially, or in Nusantara as we sometimes call it. Yeah. Okay, before I proceed, this is the basic understanding first, yeah, if we want to look at what is Nusantara means, right? So on the atlas or on the map, yeah, we can see that our Indonesia, or we can call it also Nusantara, is spread, yes, between two continents, Asia and Australia, as you know, and also between two ocean, that is Indian Ocean, yeah, at
the west, and the Pacific Ocean in the east. And the Indonesian archipelago itself, stretch from the Sabang to Merauke and from Talaut to Lorote. We have more than 17,000 islands. Or if we compare the length of our archipelago is similar or equal to from London in Western Europe to Moscow in Eastern Europe. That is spread more than in 11 countries. So we can see that actually Indonesian archipelago is very vast, very luas. So we have more than 17,000 islands. Even some said that there are some island that is not yet identified until now. In terms of culture, we can say that Indonesia is in the Austronesian region culture. This is a region that is spread from Madagascar in the eastern of Africa, it's quite far from Indonesia, and until in the Pacific Islands, in the Tahiti Islands and the Polynesian, and also on the north, spread it from Taiwan to part of New Zealand. So this Austronesian region is quite vast as well. And the Austronesian region have a common, they call it common culture, and sometimes also some common languages. So if you go to Madagascar, for instance, you will find some similar words with our languages. And also, as we know that we have more than 300 ethnic groups, mainly in Java, or Javanese ethnic group, and then Sundanese, Malay, the Batak, the Maduris, and etc. And each of the ethnic groups, as we know, they have their own way of life, they have their own custom, they have their own adat istiadat, they have their own language, and etc. So they have also their own way of life, right? And this is also one of the specialty of Nusantara. We have more than 700 languages. So it's considered as one of the richest region in the world. Not only the language, but also the custom, the art, the performance, and many kinds of culture. And in terms of religion, we also have quite a variety of religion, at least 6 religion that is in the government, that is stated in the government, that is Muslim, Christian, Roman Catholic, Hindu, and others, includes Buddhist and Confucian. So this is also adding the richness of culture and culture in Nusantara. This also, if we look at in the cultural diversity index from the Pearson analysis in 2003, Indonesia is considered as one of the richest region in the world, in terms of culture. We look at the color here, the orange and then the red color is considered as the richer culture. So we are part of this one of the richest region in the world in terms of culture. Okay, if we also the richness of culture also reflect in the architecture. We later on will look at together, how in Indonesia we have so many variety of traditional architecture, or we can also call it vernacular architecture. Vernacular architecture or vernacular means something that is native.
So vernacular architecture refers to architecture of the natives, yeah, or also sometimes it's called as architecture without architects, meaning that those building was built by were built by the people, yeah, by the community itself. As we can see in this slide, yeah, for example, we can see this picture is a Korowai house in Papua Island. This is still exists now, yeah. This house is in the top of the tree, yeah, more than 3 yeah, it's more than like 30 meters above, yeah, from the ground floor, from the ground, yeah. So this is something that is quite unique, how people have idea to build their house above the tree. So vernacular architecture in a more wider definition is comprises the dwellings and the other buildings of the people. So vernacular architecture meaning that all the building that is produced by the community and the people. This kind of vernacular architecture is related to their environmental context, yeah, and available resources. So as we can see in Papua Island, yeah, most of the natural resources are organic materials, yeah, that is, for example, the timber or wood, and maybe bamboo and other like grass and etc. So they use it as a part of the material that they use for their buildings and their houses. They are customarily built, yeah, meaning that it is not uniform, yeah. So each building can be a bit different with the other, yeah, because it's all are handmade, yeah, and not in a fabricated, yeah. So it is handmade, so it's a custom, right? So they utilize the traditional technologies. Yeah? Tradition means that is something handed from one generation to another. Ya. Jadi tradisi adalah sesuatu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. So this vernacular architecture later on can be a tradition also. So they can call it as a traditional architecture. Ya. And all forms of vernacular architecture are built to meet specific needs, yeah, accommodating the values, the economics, and the way of living of the cultures that produce them. So vernacular architecture is, this is a long definition. Yeah? So if you want to just have a short definition, is architecture that was built by the people, or architecture without the master builder or the architect, meaning that it built by all the members of the community. Yeah, and also if we are talking about, as I mentioned before, the Austronesian culture, yeah, for most of the Austronesian, a house is not only a place to live in, yeah, but also a building that symbolizes important ideas, such as the visual symbol of ethnic identity, microcosmos of the macrocosmos. It defines social status and also manifestation of the house of origin or house for the ancestors, as well as a multi-family dwellings. So this is become also the characteristic of houses in Austronesian region. So a house in traditional community expresses the status of social hierarchy and local cultures. Yeah, sorry to interrupt in a minute, yeah, to have a break in a minute. I want to ask Mbak Nurul, is this, oh yeah, this is recorded, right? Okay.
Yeah, so this is an example of Tongkonan House in Sulawesi Island. Yeah, this is an example of how traditional building or vernacular architecture was built, yeah, by the community. They have their own way to design and then to build the house, yeah. Not only a place to live in, yeah, not only pragmatic utilization, yeah. I mean, not only a pragmatic way to use a building. Rumah tidak hanya sebagai kebutuhan praktis untuk tinggal, tetapi rumah lebih dari itu menyimbolkan identitas etnik, ya. Misalnya rumah Tongkonan ini menyimbolkan identitas dari suku Toraja, ya, dan juga merupakan status sosial bagi keluarga besarnya. Kenapa? Karena di Indonesia kita menganut sistem kekeluargaan yang kekerabatan atau kekeluargaan yang besar, ya. Jadi biasanya dalam satu rumah itu yang tinggal di dalamnya itu not only a core family, ya, bukan hanya bapak, ibu, dan anak saja, but also the extended family, right? We have our grandfather, our grandmother, our uncle and aunties, and etc. So in a house, it can be a multi-family dwellings. Yeah, this is a morphology, ya, or and typology of vernacular architecture in Nusantara that spread from Papua to Sumatera, yeah, from Kalimantan to Sumba. Yeah. We can see that there are variety on that morphology. Yeah. But if we look at quite closely, we can see that there are some common features. Jadi kalau kita melihat rumah-rumah vernakular di Nusantara itu tampak sangat bervariasi bentuknya. Ya, misalnya ini Tongkonan yang seperti ini, rumah Batak Karo, rumah di Minang, dan seterusnya, itu tampak seperti sangat bervariasi. Namun ternyata mereka memiliki karakteristik yang ada kemiripan-kemiripannya. Ya, nah, di sini nanti kita akan melihat apa saja Hilang suaranya ya? Ya, Pak. Ya Hilang. tuh, Bu Arif hilang. Ya, Pak. Malah putus ya kayaknya ya. Sinyalnya mungkin, Pak Wisnu. Mungkin. Ya kita sambil menunggu Bu Arif rejoin gitu ya. Mungkin ada dari mahasiswa yang sudah menemukan arsitektur tradisional yang akan dijadikan rujukan, bisa cerita Pak Wisnu sambil menunggu Bu Arif. Ya, monggo. Silahkan barangkali. Tapi ini kalau forum besar nih kalau nggak ditunjuk. Iya. Sebut nama. Ya, oke. Sebut nama. Ini mewakili dari kelas saya nih. Nah, siap-siap. Siapa ya? Ayo, ada yang mau cerita dulu mungkin? Alicia mungkin? Nemu apa gitu atau terinspirasi apa gitu, boleh, nggak apa-apa kok. Cerita aja. Saya belum saya nemuin di Google sebenarnya, Pak. Tapi saya belum ada menyimpan foto-fotonya. Tapi biasanya arsitekturnya itu
yang saya temukan itu biasanya diubah sedikit, tapi masih kayak menonjolkan karena arsitektur Indonesia itu arsitektur atap, kalau tidak salah waktu Bu Arif menjelaskan. Jadi kebanyakan mereka masih menggunakan tipe-tipe atap yang sama seperti dari yang tradisional itu, Pak. Alicia ngambilnya dari mana? Maksudnya arsitektur tradisional apa inspirasinya? Kalau untuk saya sendiri, saya ambilnya dari yang Kalimantan Selatan, Pak. Oke. Dayak. Eh, Rumah panjang ya, bubungan- Mbak ya? Rumah Bubungan panjang. tinggi, Bu. Oh, bubungan tinggi ya. Ya mungkin nanti sambil diskusi sambil nunggu Bu Arif gitu, mungkin misalnya kayak Alicia, misalnya nggak apa-apa case ini mungkin kan satu case untuk mewakili mahasiswa yang lain juga mungkin ya menemukan hal yang kurang lebih sama, bahwa mungkin ini udah tidak lagi 100% asli misalnya gitu ya. Nah, apakah itu juga mungkin menurut Bu Arif nanti masih bisa dikategorikan sebagai arsitektur tradisional, kan tergantung perubahannya ya, dia substansial atau tidak tuh. Nah, ini dia. Selamat Muncul lagi. bergabung kembali Bu Arif. Selamat. Lampu mati ternyata. Astaga. Tiba-tiba saya terlempar sendiri ya. Ya. Monggo dilanjut Bu, silakan. Aduh, Saya kembalikan. Saya lanjut ya. Ya. Baik. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Apakah sudah bisa dilihat nih? Udah, Bu. Sudah, oke, makasih. Ya. Oke, saya kembali lagi ya ke mungkin tadi saya hilangnya di mana nggak tahu ini. Ya, based on the function, the typology of vernacular architecture in Indonesia can be divided into 3 categories. First is dwellings, meaning that a place to live in ya. Jadi dwellings itu maksudnya hunian. And then the second one is communal house or community hall, a place for all the community to gather together. And the third one is granaries or rice barns, ya, itu bahasa kita lumbung. Right? And then the vernacular settlement, in the vernacular vernacular settlement typology, the first is linear, that is common in Sumatra, in Nias, in Kalimantan, Sulawesi, and Bali Highland. And then the second one is concentric, radial, T-shape, and cross type. Yeah, we'll look at each of this typology later on. Yeah, this is an example of dwellings or hunian in vernacular architecture. This is Umam Batangu in Sumba. This is a Sumbanis clan house. That is a house for the family and the ancestors. Jadi dalam rumah ini merupakan rumah rumah keluarga besar, rumah klan gitu ya, satu klan gitu yang kemudian made largely from timber and bamboo construction. If you want to be inspired by this building, I think that if we look at the form, for example, bentuknya sendiri ini menjulang tinggi dengan atap melancip ke atas seperti itu. And then inside the house is actually mostly quite symbolic. On top inside the roof is actually place for the ancestors, ya. Jadi itu tempat untuk menyimpan abu para nenek moyang, gitu. Leluhur keluarga mereka. And then in the center of the house itself, it is the hearth, atau perapian. That is in many traditional communities in the world, it is part of the main elements, ya. Jadi salah satu elemen utama dalam arsitektur vernakular di seluruh dunia itu adalah perapian. So this is the hearth in Umam Batangu in Sumbanis, in Sumba. And this is also an example of dwellings in Kalimantan that is quite different. This is long houses, meaning that a house is home for the community. So in one single building,
there are like more than can be 300 people live in one building. Yeah, so each core house live in a horizontal compartment. So this looks like a train. Yeah, so in each compartment live a core family. Yeah, so actually this is a house for a community. Ya. Jadi semakin banyak orangnya nanti kompartemennya akan bertambah panjang. So the bigger the community numbers will be, the house will be longer and longer. So this is also function as fort, ya, sebagai benteng pertahanan during the war in the olden days, and when they still have war with other tribes, for example. Yeah. And quite interesting also, we can see the veranda, yeah, the terrace here. They utilizes as a community hall, as place to work, and as place to doing festivals. If they have like upacara-upacara adat, they will do it in this veranda. So the veranda is very, very long. Yeah, it can be more than 300 meters. Yeah. So this is an example of another Dayak longhouse in Kalimantan. The second one is a communal hall or communal house or public dwelling. This is an institutional building where people express and maintain their common values as they agreed upon. This is an example of balai desa or village hall, and most in Kampung Naga. They express the fundamental values that uphold by the people. Jadi masyarakat sangat memegang teguh tradisi mereka. Jadi tempat ini menjadi ekspresi untuk menyimbolkan hal tersebut. Ya. Jadi contohnya nih suku Naga, they are Muslim, but they still very having a strong relation with local culture. Jadi kalau kita lihat Islamnya tuh Islam adat gitu. Yeah, this is another example of community hall in Minangkabau, Sumatra. They often name it as Balairu. Yeah. And this is also Omo Sebua or Chief House in Nias Island that also function as the community dwelling for the people. This is another typology of vernacular architecture in Nusantara, rice barn or lumbung. These are two examples of a rice barn. One is in Baduy in West Java, and the other is in Sasak in Lombok Island. Yeah. Similar to rice barn in Baduy, there are large wooden discs set onto the top of the foundation post to prevent rodents from getting the rice store. Jadi kalau kita lihat ada kesamaan-kesamaan ya di sana. Yang paling menarik adalah adanya kayu bulat ini ya. Ini di Sasak juga ada begitu. Yang dipasang di atas on the top of the foundation di puncak fondasinya begitu. Ini untuk menghindari supaya tikus nggak bisa naik ya. Jadi tikus kan nggak bisa merangkak ke seperti cicak itu ya. Jadi tikus nggak bisa masuk ke dalam lumbung ini. This is what we call the genius loci, kearifan lokal that they have, and this is quite common in Indonesia. If we look at in regular rice barn or lumbung, we can find these features. Yeah, and this is the typology of the settlements of vernacular architecture in Indonesia. On the left is Tenganan, Pegeringsingan village, yeah, at the valley in Bali, and this is a Bau Matalua village on the hill top. Yeah. Jadi masing-masing settlement pemukiman di Indonesia, di Nusantara memang memiliki keragaman, tetapi juga memiliki kemiripan-kemiripan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pemukiman itu mereka susun, mereka rancang. Ya. Kalau di Tenganan itu menggunakan konsep linier, ya, jadi ada di tengah-tengahnya, at the center of the village, that there's a big boulevard ya.
They will use it as festivals. Yeah, you see here. Yeah, during the festival time, they will use this boulevard as the place for the festival, and they will facing towards the community hall or Balai Banjar at the Batanganan village in Bali. Yeah, in Nias Selatan, this is an example of in Bau Mataluo. Yeah, they use T, yeah, T shape of settlement. Yeah. This is on the top of the hill, ya, di puncak. Kalau tadi yang di Tenganan tadi berada di lembah, ya, mereka memilih lembah sebagai tempat tinggal. Tetapi di Nias nih mereka memilih berada di atas bukit karena kaitannya dengan pertahanan, ya. During the war era, they feel that on the top of the hill is much more safer for all the community there. Okay, we will talking about the common features, ya. Persamaan-persamaan or kemiripan-kemiripan yang kita temukan di arsitektur vernacular di Indonesia. First of the common feature is raised pile foundation, or in bahasa Indonesia we can call it rumah panggung. Ya. Jadi pondasi yang diangkat ke atas. Gitu. This is almost a universal technique, yeah, and undoubtedly ancient. That is happening in mainland and islands of Southeast Asia, including in Micronesia and Polynesia. Jadi rumah dengan raised pile foundation, it is common in many places in Southeast Asia. In Jawa and Bali, they have lower pile, but image from Borobudur in 9th century, ya, di abad 9, 9th century AD, shows the typical raised pile buildings. Ya. Yeah, if you look at in Bali and Jawa or in Lombok, they have lower pile. Rumah panggungnya itu lebih rendah gitu ya. Bahkan mungkin di Jawa sudah tidak ada lubang di bawah gitu, tetapi hanya ada lantai ya yang menjadi platform dan kemudian rumah di atasnya gitu ya. It was believed that it was started during the Majapahit era, ya. Jadi rumah tanpa panggung seperti itu, tanpa ada kolong di bawah lantai, itu mulai terjadi sejak zaman Majapahit di abad 14. Tetapi kalau kita lihat di abad 9 ya, in the Borobudur Temple inscriptions, we can see that actually houses in Jawa is similar to houses in Sumatra, in Kalimantan, or in other regions in Indonesia. You can see in this inscription that people also doing their activities below the floor, ya, di bawah lantai rumah. Ya. What are the advantages of raised pile foundation? Yeah, first, as we know that we are in the climate, in the tropical climate that has rain, flooding, and mud. Yeah, so this is become the advantage of the platform house. Yeah, and we can have the advantage of having underfloor ventilation. Yeah, maybe you already learned a lot about this, yeah. So that the air inside the house, yeah, will be cooler, yeah, and of course beneath the house is become quite cool, yeah. And also this is also flexible to the seismic movement. So this house is actually to adapt the seismic activity that is common in Indonesia, as we know that we are on the ring of fire ya, region. Kita berada di wilayah ring of fire ya. Jadi memang gempa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Nusantara, not only today ya, but since the olden days. Ya. This
raised pile foundation, yeah, they use material such as teak or jati, yeah, jati timber, yeah, and then cengal, also ulin, yeah, ulin wood, and of course bamboo is widely used to support the main structure for ordinary house and temporary buildings. So mostly the main structure are using timber structure, but then bamboo will support, yeah, the main structure also during the construction phase. Yeah, this is also some common features that we know in Indonesia, that is a cross log foundation. Jadi rumah panggung tadi di bawahnya menggunakan fondasi kayu utuh log, ya, yang disilangkan seperti itu. This is common in Sumatra and Sulawesi. Also in Nias, ya, in some part of island that is very much related with seismic movement, ya. Kalau kita tahu Nias adalah salah satu pulau yang memang sangat rentan terhadap gempa. They adapt the seismic movement through adding diagonal bracing, ya. Jadi kolom yang yang dipasang secara diagonal, ya, untuk memperkuat ketika terjadinya gempa. And also non-permanent foundation, yeah, this is part of the earthquake and nature adaptation. During the earthquake, when earthquake coming, yes, the house will actually dancing with the earth, ya. Jadi memang didesain pada saat gempa terjadi itu bukannya bangunan itu bertahan, tetapi justru ikut bergerak bersama gempa. Nah, ini memang berbeda ketika kita melihat rumah-rumah modern sekarang, ya, yang lebih cenderung untuk bertahan, ya, daripada beradaptasi dengan seismic movement itu. And also the other common feature is that this house is actually moving literally, yeah, for reasons, yeah, so that we call it living house. Yeah, as we know that most of the vernacular architecture are not planted inside in the ground, ya. Jadi tidak ditanam, rumah itu tidak ditanam pondasinya ke dalam tanah, tetapi hanya diletakkan saja di atas pondasi yang berupa batu. So that this is quite special, ya, when in Southeast Asia, they call it as living house, because actually this house is like organism, yeah, can move, yeah. So it's like something that is still living. If you want to pindah rumah, ya, rumahnya itu dibawa, gitu, ya. Jadi bukan kita ganti rumah, tapi rumahnya itu kemudian dibawa. And other common feature is actually structures without nails. Struktur tanpa paku, ya. So no nails meaning that they use pegging, ya, atau pasak, wedging, ya. Jadi sambungan-sambungannya itu diapit, and also binding atau diikat. What interesting is that this is similar to both construction tradition, as we know that our ancestors are sailors, ya. Nenek moyang kita adalah pelaut. Jadi kabarnya nenek moyang kita itu berlayar dari Yunan di China, kemudian berlayar sampai ke Nusantara. Mereka menggunakan kapal tentunya, ya. Bertahun-tahun tinggal di kapal, sehingga ketika membangun rumah, mereka masih teringat membangun rumah itu seperti membuat konstruksi kapal. Ya, jadi tradisi membuat konstruksi kapal itu mereka teruskan dalam mereka membuat rumah tinggal. Nah, kemudian juga what is the foundation? Ya, foundation mainly timber on flat stones. Ya, jadi pondasinya itu hanya di kayu itu diletakkan saja di atas batu yang flat, ya. And also the other common feature are gendered joining, jadi sambungan bergender, ya, artinya
sambungan itu memiliki makna simbolik seperti laki-laki dan perempuan, atau dalam tradisi yang sebelumnya, ya, the previous tradition, they use like lingga and yoni in Hindu's tradition. So like if you look at this joinings, yeah, it like symbolizes male and female. And then they use post beam construction atau struktur rangka, ya. And then the proportion, ya, if we look at most of the vernacular architecture in Indonesia are dominated by the roof area. Jadi area atap itu sangat dominan, ya, bahkan lebih dari 2/3 dari seluruh bagian bangunan kalau kita perhatikan, gitu. Okay, some says that it is actually adapt for the climate, ya. Jadi beradaptasi karena iklim, ya. Jadi kalau hujan itu kan dengan atap miring yang sangat tinggi seperti itu, miringnya sudutnya lebih lancip, ya. Itu hujan akan lebih cepat hilang, gitu ya. Lebih curam, maaf. Lebih curam, maka the raindrops will gone just in seconds, right? But this is actually more on symbolic meaning. Yeah. Many says that the form of vernacular architecture in Indonesia was actually more as a symbol rather than practical use. Yeah. Jadi banyak teoris yang lebih menyetujui bahwa bentuk atap yang dominan, ya, di arsitektur vernakular di Indonesia itu lebih karena makna-makna simbolik. Jadi kenapa mereka membuat bangunan yang sedemikian menjulang, ya, tinggi atapnya, kemudian bentuknya juga beragam seperti itu karena lebih ketuntutan simbolik. Jadi rumah itu lebih berupa tidak hanya berfungsi sebagai pragmatik, ya, and also to adapt with the climate, but more is because of the symbolic meanings. I will tell you more about what is symbolic meanings later on. And also other common features is the tectonics of this building is more on lightweight structures, ya, lebih struktur yang lebih ringan, and they almost all the materials that they use are organic building materials, ya, such as timber, bamboo, grass, and also stone. Yeah, this is also the examples of how a house in Sumba, yeah, was actually dominated by the roof, yeah, and they use all of the elements of the house was using organic materials. The other common features is extended roof ridge, yeah. Jadi kesamaan atau kemiripan yang lain adalah atap yang menjorok ke atas, gitu ya. Jadi if you look at this Batak Karo house, ya. Sorry, this is Batak Toba house, ya. The upper side is actually unstable roof area, ya, and versus the foundation area is more the stable area. So below is here is that they use a post and beam construction that is very stable, and the upper area is more unstable. They adding the very long and high and tall roof here. Yeah. Many says that this is based on the boat shape. Yeah, that was. As we mentioned before, Yunnan immigrant to Indonesia, and also Dongson culture, yeah, from China to Indonesia. And other common feature is that the wall facing outward, yeah, some are structural and some non-structural. Some structural meaning that they add the column in outward facing, ya. Jadi dinding menjorok keluar, ya. Ini memang seperti konstruksi kapal
ya, yang dinding menjorok keluar ini ada sebagian yang struktural, tapi ada sebagian lain, contoh di Indonesia itu non struktural. Artinya apa? Artinya ada yang hanya dinding pengisi saja, tapi ada juga yang strukturnya pun berbentuk diagonal seperti itu, atau menjorok keluar ya. Kita akan lihat contohnya. Oh, enggak ada contohnya. Okay, this is some roof variation that we can see in some of the vernacular architecture. First is saddleback roof. Yeah, some example of the saddleback roof is in Minangkabau, in Toraja, in Batak Toba. Ya, Batak Toba with extended roof ridge. Ya, jadi ada ujung apa yang lebih menjorok seperti itu. And some variation is tall peak roof. Ya. This is in Jawa, in Madura, in Sumba, and in Timor. Jadi atapnya justru ada puncaknya begitu, ya, yang tinggi, ya, tapi tidak menjorok melebar, tetapi mengerucut seperti itu. Ya. But also there are some variation that is rounded, ya, ellipsed roof. Jadi atapnya itu lebih berupa melingkar, elips bentuknya. Some of the examples are in Sukudani in Papua, and in Atoni and Timor, and in Wairebo in Flores, and in North Nias. These are some examples of the roof variation in vernacular architecture in Indonesia. As we mentioned before, that most of the area is the roof dominated area, ya, tampilannya itu memang sepertinya atapnya itu sangat mendominasi. Although inside of the roof itself is actually the dwelling area, ya. Jadi di dalam atap yang seperti ini, contohnya di Wairebo ini sebenarnya ya rumah tinggal itu di situ, tetapi memang sepertinya kalau dari luar tampilannya itu semuanya tuh didominasi oleh bentukan atap, ya. The other common features is that house as microcosmos of the macrocosmos, or house can be as ritual space. Ya. Jadi rumah adalah perwujudan mikrokosmos dari makrokosmos. Kosmos or cosmology is the knowledge about the universe, ya. Jadi ini bukan kosmos, itu bukan apa itu, itulah ya yang di rumah, bukan untuk tempat untuk masak nasi, bukan ya? Ya, betul. Bukan, ya. Jadi kosmos ini juga bukan Ultraman kosmos, ya, buat yang masih kecil-kecil di sini. Ya, house is rumah adalah perwujudan alam semesta kecil, ya, dari alam semesta besar yang kita miliki di jagat raya ini. Yeah. So this is an example how the concept of house as microcosmos of the macrocosmos in Toraja, yeah, they think, yeah, they have the concept that this house is actually the place for the human being, yeah, the realms of the living, yeah. So inside this house is the realm of the living, atau tempat di mana manusia itu tinggal, ya. And number one is representing the langit or heavens. Yeah. So on the upper side is actually representing heavens. Yeah. So this one is representing Padang, or the realms of the livings. And number three is the underworld, atau dunia bawah. Yeah. They have because the down below the center of the world, ya, di bawah bumi itu tempat para dewa bawah, dunia bawah, yang jahat-jahat, gitu ya. And then number 5, this is the house was actually protected, ya, by the old lord. Jadi rumah itu dilindungi oleh Huang Matua, atau Tuhan, apa ya, mungkin bagi mereka lebih ke dewa seperti, ya. This is the representations of the house as microcosmos of the macrocosmos.
Yeah, also in some places in Nusantara, house is a representation of gender and also social status. Yeah. In Tongkonan also, in Toraja also, house can be divided into 3 parts, yeah, or tripartite. First is head, and the other is body and the feet. Yeah. Or in Toraja, they call it Banua Atas, Banua Tengah, and Banua Bawah. Also, house is representing gender. Ya, in Jawa, men are mainly lives in the at the outer side of the house, and women are in the inner side of the house. This is also happens in Minangkabau. Yeah, in Minangkabau, all the women are living inside the house, and men are living outside the house. They live in surau and etc. Yeah. And also house as representations of some of the elements in the house having significant meaning. Yeah, for example, in Jawa, this 4 column representing what they call the soko guru, or the main structure. Those are symbolic column or symbolic post, yeah? And also Ariri Posi in Tongkonan is, and also Tulak Sumba. Yeah. They have a special column, yeah, in special place that is representing as a symbolic post, yeah, or symbolic column. Yeah, and also house can be regarded as sacred space, yeah, because house is also, there are some houses for the ancestors, yeah, such as in Sumba, in Tongkonan, and also in some part of in Jawa as well, yeah. If you look at Joglo, yeah, in some area they place the ancestor, yeah. In Sentong Tengah they put two deity, ya, 2 apa itu dewa, itu Dewi Sri itu ya, ditaruh di Sentong Tengah, ya. And also other common feature that in Nusantara house is a multi-family dwelling. Jadi rumah itu ditinggali oleh lebih dari 1 keluarga inti, ya. Because the kinship pattern in Indonesia is actually extended family, as we know, ya. That we are living with our grandfather, grandmother, or uncle, and etc. And also the other common feature, as we mentioned before, also, yeah, that house is representing social status and hierarchy in the society. If we look at in Jawa, for example, this is in Jawa. We have at least 4 kinds of 4 variation of Javanese architecture that is easier to see the form of the roof. Yeah, if we look at the Joglo roof, it represents the highest social status in the community. And then the second one, they have a limasan, and then they have kampung roof, and then they also have the panggang pe. Yeah. So in each form of the roof, yeah, it representing the social status of a family in the community. Yeah. Jadi rumah itu merepresentasikan sosial status di dalam masyarakat, ya. Contohnya di Jawa itu paling nggak ada 4 jenis atap yang merepresentasikan siapa yang boleh tinggal di dalamnya. Ini di masa lalu, ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak terlalu strict seperti itu. Jadi orang yang boleh tinggal di rumah joglo hanyalah para kaum aristokrat atau orang yang paling dihormati di komunitas tersebut. Kemudian berikutnya adalah mereka yang bisa tinggal di rumah limasan, ya, kemudian rumah beratap kampung, dan yang paling bawah social statusnya adalah mereka yang tinggal di rumah dengan atap berbentuk panggang P. Ya. If you are interested to learn more about this, I think this is very interesting. Ya. Maybe you can use this as the inspiration of your DS2 design later on. And then also in Indonesia, we have some kinds of lineal. Ya, lineal means sistem kekerabatan. Ya, the kinship system. Ya, in
Minangkabau, for example, they have matrilineal kinship system, meaning that the women are the leader in the society, in their society. Yeah. Or the legacy are coming from the women side, ya, from the women part. Jadi warisan itu akan diturunkan dari keturunan ibu. Ya. It is on the opposite side, we have patrilineal society that is the legacy will be coming from the man, from the male line, ya. Jadi dari garis keturunan ayah itu yang biasanya kita kenal ya di banyak tempat, tapi ada juga yang menggunakan sistem kerabatan matrilineal, jadi dari keturunan ibu. And also, as we know before, yeah, there is also a concept a house for the whole community. This is mainly in Kalimantan, yeah, in Dayak, yeah. So as I mentioned before, that a house is like kereta api. It's like a train, yeah. So it's very long. So they call it long houses, yeah. When they have a new family in that community, so they will add the compartment. So the long house will be longer and longer. And but on the contrary, we have also in suku Dani, for example, is they have a concept one kampung for a house. Yeah. This one, yeah. So in suku Dani, in one village is like one house, yeah, meaning that one building only serve as one room. Jadi satu rumah ini hanya untuk misalnya satu bangunan ini hanya untuk kamar, satu bangunan untuk dapur, satu bangunan untuk kamar perempuan, untuk kamar anak-anak. Gitu ya. Jadi dalam satu kampung itu sebenarnya lebih seperti dalam satu rumah. Gitu. Tapi bangunannya terpisah-pisah. Ini sangat berkebalikan dengan yang rumah panjang di Dayak tadi. Jadi dalam satu bangunan itu untuk satu desa gitu ya. Kalau ini satu bangunan itu satu ruangan. Sehingga kita bisa mengatakan rumahmu di mana ya, kalau di suku Dani ini rumahmu di mana ya, di seluruh desa itu. Kenapa? Karena dia akan kalau dia ke dapur dia akan ke bangunan yang lain dan seterusnya. Ya. This is actually quite similar within Bali, but in Bali is the smaller family ya. Jadi kalau di Bali mungkin lebih kecil, satu extended family begitu tinggal di dalam satu compound ya. Mirip juga di Jawa seperti itu. Jadi we have like for example this is the pendopo or the hall ya, and then the lumbung or the rice barn. They have also the temple and kandang, dapur and etc. in one compound, ya, one residential compound. Yeah, this is an example in Balinese architecture. They have layout structure based on 9 elements of cosmology, Sangha Mandala, consisting of 8 eye points of wind orientation and 1 center point. Yeah, in Bali, they are very related with orientation. So they have the concept of 8 kubikel ya. 8 kubus ini, 8 kotak ini merepresentasikan orientasi. Ya. Ini juga very much related with the cosmology. Ya. So the orientation is very much important for the people of Bali. They has a basis of the conception of building layout that is known as Kaja and Kelut, ya, or mound and the sea. Mound is considered as a sacred place, sacred space, yeah, and the sea are more profane. Yeah. Yeah. So this is quite rigid, yeah, in Bali. They still using it until today. Yeah, and this is some of the construction rights, yeah. Because in Nusantara vernacular architecture, we are very much terikat ya, binded with
custom, with our adat istiadat and nature itself. So during the construction phase, they will have this kind of rights. You can afterwards we can maybe look at some of the video of how the construction rights was did before the house was built. Jadi sebelum kita membangun bangunan, kita melakukan beberapa ritus-ritus konstruksi. Memang kelihatannya sepertinya nggak kuno banget gitu ya. Tapi ini merupakan pengetahuan yang perlu kalian tahu juga gitu. Sebelum membangun rumah, mereka akan melakukan beberapa hal ya. For example, at first they will choose the site by asking permission from the ancestors that having this sites, and then they will clean up, and then they will determine the locations of where the first post or first column will be erected, and then they will plan the hubungan the post, the central post. This is a very important ritual, because the main post having a vital power for the house. Jadi mereka akan melakukan ritual atau melakukan upacara gitu sebelum mereka mendirikan tiang utama gitu. Mereka akan minta bantuan dari warga gitu untuk membangun, jadi sifatnya lebih gotong royong kalau zaman dulu. Kemudian juga bagaimana mereka mencari kayu untuk rumah, mereka akan perlakukannya dengan baik begitu, karena mereka menganggap kayu itu juga makhluk hidup, kan memang mereka hidup. Jadi ketika mereka meletakkan kayu pun mereka memasangnya akan hati-hati. Jadi bagian pangkal pohon itu akan ditaruh di bagian bawah begitu. Jadi harus benar gitu. Sehingga mereka diperlakukan seperti ketika pohon itu masih hidup. This is another construction rites. They personifies the main column of the house. And sometimes they personifies the column as a male or female. In Aceh, for example, a post, a main post was identified as prince, and the princess. So it symbolizes the groom and bride during the wedding ceremony. And in other culture also having some specialty in identifying the main column in the house. These are some of the examples of video. If we have time, then we can watch together how the construction rite was performed during the Toraja house construction. After the vernacular architecture, in Indonesia, we also have what we call the classical architecture, that is during the Hinduism and Buddhism era. This is happened on the 4th to 15th century AD. These are some examples of temples in Indonesia. This is in Dieng Plateau, this is in Prambanan, Borobudur, and other temples as well. This is some of the legacy. This is not dwellings, but this is monuments. So this building was built to commemorate something or as place to worship, for example. This is Borobudur, as we know, one of the biggest Buddhist temple in the world, built in Magelang in 9th century AD. So when they built their houses, when they built their dwellings, their granaries, and their communal building, they prefer to use organic materials, like timber or bamboo and etc.
but when they build monuments, they prefer to use geological material, ya, material yang lebih awet gitu ya. For example, like this volcanic stone, ya, and maybe bricks, ya, etc. These are some of the examples how these temples are built. They also doing some construction rights as well, yeah, when they design and then they build the temples. Yeah, thank you very much for your attention. I think that's it from me. And then I invite all of you to raise some questions maybe, or to want to clarify something. Or I believe that here also there are some of DS2 lecturers. Yeah, I also invite Bapak Ibu dosen yang lain if you want to add more information regarding our topic today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke siapa ini? Mbak Nurul ya. Silakan. Atau langsung kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana ini? Halo Mbak Nurul. Saya mungkin mau monggo, bertanya Bu. biar anu pada nggak bertanya ini. Ya, silakan Bu. Ya, ini agar ada pertanyaan juga, dan juga ini Bu Arif, may I use bahasa Indonesia? It is okay? Monggo, silakan, Ya, silakan. oke. Ada yang mengatakan bahwa memang arsitektur vernakular itu diturunkan dengan tradisi, dengan mulut ke mulut gitu ya. Tapi begitu sudah jadi panduan pedoman, ada panduannya, maka itu menjadi bangunan tradisional yang namanya itu youth culture atau adi arsitektur. Begitu dia menjadi adi arsitektur, maka dia sudah bukan arsitektur vernakular lagi. Nah, sekarang Bu Arif, mungkin karena adik-adik nanti harus memilih gitu. Kalau di sini kan bangunan tradisional ya, tidak harus vernakular. Berarti kira-kira bangunannya nanti kalau pilihan-pilihannya itu apakah bangunan yang vernakular tradisional, yang primitif gitu ya kan, ada yang preindustrial dan macam-macam. Itu berarti kalau yang kultur yang kira-kira tadi yang digambarkan tadi ya Bu Arif, biar adik-adik itu nggak bingung nanti, karena kan ada arsitektural, ada vernakular yang preindustrial, vernakular modern, vernakular yang lain-lain. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan DS2 yang tradisional kultur itu, maka disarankan yang vernakular yang mana gitu, yang mana agar tidak bingung. Apakah ini semua ini vernakular tradisional ini itu yang dimaksud, yang gayut dengan kata kunci dari DS1 itu tadi, karena mencerminkan kultur. DS2 ya. DS2. Oke. Baik, matur nuwun Ibu, ini saya juga cukup meraba-raba ya, karena saya kebetulan belum pernah mengajar DS2 yang sistem yang kurikulum sekarang begitu. Ketika saya diminta Pak Wisnu kemarin juga saya tanya ini sebenarnya arahnya kemana gitu ya. Nah, betul seperti yang Bu Sugini sampaikan. Mungkin saya campur-campur ya, kasihan nih teman-teman yang dari luar ya menjawabnya. Mungkin saya bilingual aja lah. Jadi betul seperti yang Ibu Sugini sampaikan ya. Jadi arsitektur vernakular itu ketika dia sudah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sudah dilakukan berulang-ulang, maka kita akan sebut dia sebagai tradisi atau arsitektur tradisional. Yang kemudian ketika dia sudah menjadi tradisi, kemudian ada yang menuliskan misalnya, atau yang sudah menjadikan itu sebagai pakem. Ya. Sementara tidak semua arsitektur vernakular itu akhirnya menjadi tradisi atau menjadi tradisional, menjadi arsitektur tradisional tadi. Nah ini lebih ke kalau yang kita lihat ini memang ini sepertinya kebanyakan vernakular yang akhirnya menjadi tradisi ya, tetapi apakah tradisi itu sekarang masih terus berlanjut continue atau tidak itu ya tergantung di komunitasnya itu sendiri masih mau membuat lagi apa enggak gitu. Paham ya Adik-adik? So vernacular architecture can be traditional architecture when it's already handed down from one generation to another generation. Yeah, when those buildings are already built
again and again, so it becomes a tradition. That's why we call it tradition, right? Tradition is something that is handed from one generation to another. So in this case, in DS2, it's up to you. Maybe mungkin saya kembalikan ke dosen-dosen DS2 ini arahnya mungkin akan yang bagaimana gitu ya. Apakah intinya sebenarnya begini, saya ingin sebagai mungkin yang sering ngobrol tentang arsitektur Nusantara gitu, saya ingin mengajak teman-teman, I invite all of you to willing to learn more about our culture, ya, our richness of architecture in Indonesia. That is, as we mentioned, that we are regarded as one of the richest region in the world. So this become one of our strength, ya, for you when in the future you become an architect, you should have the root, ya, harus punya akar bahwa kamu memahami arsitektur asli yang kita miliki sebelum Anda kemudian berkembang lebih banyak menjadi arsitek yang berkarya dalam banyak hal gitu ya. Tapi inilah akar yang kita punya. Jangan sampai juga kita meninggalkannya sama sekali. Justru saya berharap kalian akan sangat terinspirasi dari bangunan-bangunan, dari bagaimana konsep-konsep yang mereka bawa, ya. How building was diperlakukan, ya, oleh masyarakat di masa lalu, bahkan mungkin juga sekarang mereka juga masih di daerah-daerah tertentu mereka masih melangsungkan tradisi ini. Gitu. Mungkin seperti itu ya Bu Sukini, atau bagaimana? So if according to this DS2, because there is a keyword that we should apply the architecture that built based on the culture, it means that it's better if we choose the vernacular that already come to the traditional building. It is correct? Ya, monggo saja, silakan. I think that it doesn't matter actually, Bu, if they want also to get inspired by vernacular architecture that is not become traditional. For me, I think that's no problem. But it depends on this DS2 learning outcomes, ya. Jadi kalau saya sih nggak terlalu bermasalah, Bu, apakah mau terinspirasi dari yang belum menjadi tradisional ataukah yang memang arsitektur yang sudah mentradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini Pak Priyo raised hand ini mungkin akan bisa membantu. Monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Saya ingin menambahkan, jadi Indonesia sangat luas, ya. Kemudian kita belajar dari kurun waktu yang panjang sehingga apa yang kita ambil itu sebenarnya yang kita butuhkan itu, bukan berdasarkan waktu saja. Karena luasnya kadang kita terpancing untuk bicara keseragaman dan keragaman. Ada gitu, ya. Ini ya noise dari mana ya ini? Sudah, monggo Pak. Oke, ya. Tetapi itu agak susah gitu ya. Misalnya masalah kosmologi, tidak semua penduduk di Nusantara itu menganut kepercayaan yang sama gitu. Hanya kita bilang animisme gitu. Itu kan sangat sumir gitu. Nah, di dalam bentuk bangunannya juga begitu ya. Tadi Bu Arif bicara tentang bagaimana kedatangan orang-orang ke Indonesia itu dari tempat yang jauh dengan perahu sehingga itu memberi inspirasi. Nah, seperti itu dugaan yang banyak disampaikan oleh orang, lalu ketika membangun ya kita belajar dari konstruksi kapal. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, setiap daerah, bahkan setiap tempat itu punya satu keterampilannya masing-masing gitu, walaupun sama-sama mengolah kayu. Misalnya di Sumatera Utara kita bilang Batak, sebetulnya kita salah itu mengatakan Batak karena orang Karo itu tidak mau disebut Batak. Gitu. Juga orang
orang Mandailing yang disebut Batak MAUT itu cuma orang Toba gitu. Jadi sebaiknya kita sebut arsitektur Toba, arsitektur Mandailing, arsitektur Simalungun gitu. Karena Batak sendiri juga stigma negatif dari terutama walaupun mulainya abad 14-15 tapi itu dipakai oleh Belanda untuk menghina orang-orang setempat. Jadi alangkah baiknya kita bicara begitu. Nah, saya ingin tolong ditampilkan gambar tentang arsitektur yang Karo tadi itu. Saya ingin mengatakan begini bahwa setiap tempat itu punya kelebihan atau perbedaan masing-masing dalam mengolah kayu. Misalnya di Karo itu yang yang tadi arsitektur Karo yang potongan besar itu. Ini ya. Nah itu ya, itu dia tidak menggunakan sistem kuda-kuda. Kemudian dia tidak menggunakan batang dari bawah sampai atas. Gitu. Ada dilatasi vertikal. Sementara yang kita pelajari dilatasi itu selalu horizontal. Nah ini bangunan besar, ukurannya sekitar 9 kali 14 begitu. Ruang tengah itu tidak ada kolomnya di tengah, jadi bebas. Yang untuk tinggal itu ya. Kolom itu baru itu ada 3 yang besar itu ya. Dan yang selebihnya yang bawah untuk membuat supaya menjadi bangunan kolom itu. Nah, ini konstruksi atas itu disanggah oleh 6 kolom yang besar kelihatan itu. Sedangkan kolom yang lain itu menyangga lantai. Jadi bangunan di Toraja juga begitu. Yang menyangga atap itu kolom sendiri, yang menyangga lantai itu kolom sendiri. Saya ingin mengatakan begini bahwa kalau kita belajar arsitektur tradisional, lihatlah konstruksinya, lihatlah bentuknya gitu ya. Jangan bicara tentang kepercayaan, tentang adat istiadat gitu. Ya walaupun itu melengkapi gitu ya. Nah, ini di atas ada tanduk kuda, tanduk kerbau gitu ya. Ini memang kerbau binatang yang sangat dihormati di sana. Tapi sebetulnya kita bisa melihat bahwa setiap ujung bangunan itu dibuat lancip. Itu ada kalau di dalam literatur yang saya tahu di sini ini sebagai penangkal petir gitu ya. Jadi petir itu akan menyambar ujung-ujung yang paling tinggi, lalu diberikannya ornamen seperti itu, dan di bawahnya itu ada kendil atau tempat penyimpan air sehingga terjadi seperti bagaimana mengalirkan petir ke bawah itu. Nah itu alasan yang diketemukan sekarang tentu saja. Nah yang untuk kepentingan di S2 saya pikir kita akan belajar tentang bentuk dan strukturnya dengan logika-logika logika-logika yang kita pelajari di dalam struktur yang sudah kita ajarkan itu. Begitu ya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Priyo atas tambahannya. Monggo saya mengundang Bapak Ibu yang lain, silahkan mau jika berkenan menambahkan. Atau ini di chat room nih ada yang bertanya ini. Ya, Indra Tri Saputra, Assalamualaikum. Bu, saya ingin bertanya, yang kita ketahui seiring berjalannya waktu dan zaman, bangunan tradisional semakin memudar dan menghilang. Kebanyakan masyarakat sudah menggunakan bangunan modern. Bagaimana kita sebagai arsitek menanggapi itu? Yang kita ketahui bahwa bangunan tradisional merupakan cagar budaya dan menjadi ciri khas yang ada di setiap daerah di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Indra Tri Saputra ya. Betul ya, kita itu kan hidup itu kan dinamis ya, tidak statis. Kita terus bergerak berjalannya waktu, kita berada di era modern, postmodern, intrakontemporer, sekarang ini dan selanjutnya ya kan. Nah, sah-sah saja memang arsitektur itu adalah semangat zaman ya. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya arsitektur Tongkonan itu ya di Toraja itu memang mungkin umurnya sudah ratusan tahun begitu. Nah, tradisi itu ada yang kemudian dilanjutkan gitu, berubah sedikit demi sedikit seperti kemudian berubahnya bertahap atau kadang-kadang juga tradisi itu berhenti ya ketika memang dianggap sudah tidak relevan. Nah, ini
di era modern ini kan sekarang memang orang sudah lebih banyak, materialnya pun juga sudah berubah dan seterusnya ya. Penggunaan kayu juga mungkin tidak bisa semewah zaman dulu ya kan. Kenapa? Karena ya ketersediaan kayu tidak bisa setiap saat kita pakai. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan pohon menjadi bisa digunakan untuk bahan bangunan itu kan butuh waktu gitu, sehingga kadang tidak balance ya kan antara kebutuhan dan ketersediaan bahan, sehingga memang kemudian kita masyarakat modern kemudian berkembang menggunakan material-material baru dan seterusnya gitu. Nah, ini saya pikir memang seperti itu ya perkembangannya. Hanya bagaimana kemudian ketika kita menyikapi arsitektur tradisional. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita pelajari dari situ. Jadi justru memang di DS2 ini, kalau menurut saya ya kita menggunakan arsitektur tradisional Nusantara itu sebagai inspirasi desain gitu. Untuk ke depan seperti apa, tapi bahannya mau berubah, kemudian bentuknya juga mau lebih bervariasi dan seterusnya, kan kita memang sebagai arsitek harus begitu gitu ya, secara kreatif kan dan secara inovatif kita harus berkembang, tapi ada inspirasi istilahnya mungkin kita tidak bisa lepas dari akar budaya kita sendiri. Kalau saya sih berharapnya seperti itu. Jadi sebagai calon arsitek atau mungkin sekarang Anda sudah jadi arsitek di DS2 gitu ya, itu tidak melupakan atau justru semangat untuk belajar tentang arsitektur yang kita punya dulu itu sebagai basicnya sebelum kita berkembang kemana, seperti yang mungkin yang Anda akan passion Anda akan kemana seperti itu. Itu mungkin ya. Ini ada lagi yang mau bertanya, Mas Raditya Alvin. Terima kasih Ibu atas presentasinya, sangat jelas dan menambah wawasan. Saya ingin bertanya, dalam mentransformasi bangunan vernakular, adakah batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan? Wah, ini pertanyaan yang susah ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi batasan-batasan yang perlu diperhatikan itu apa? Nah, ini kita perlu melihat apa sebenarnya yang mau kita transformasikan dulu nih, gitu ya. Kalau kita bicara konstruksi ya, if we talking about the construction, for example, as Pak Priyo mentioned that we have to look at the construction method of Nusantara architecture very closely before we take it as an inspiration. I think we have to know the basic point atau the main point or the essence of each of the inspiration that we want to use as in design inspiration. Jadi menurut saya Anda harus balik lagi kepada inspirasinya itu apa dulu nih. Nah, kalau Anda terinspirasi dari seni konstruksi, bukan seni, sistem konstruksinya misalnya, nah Anda harus tahu dulu sistem konstruksi yang dipakai itu kayak apa, gitu ya. Lalu kemudian ketika itu Anda mau kembangkan ke depan, gitu, ya mestinya memang berbasis dari itu. Kalau itu sih tidak terbatas ya, inovasinya bisa sebanyak mungkin ya, atau semaksimal mungkin yang bisa kamu pikirkan gitu. Jadi kita bisa mengambil itu sebagai dasar untuk berinovasi ke depan. Misalnya gini, tadi Pak Priyo mengatakan bahwa konstruksi rumah karo itu antara bagian bawah dan bagian atas itu sendiri-sendiri, nggak ada hubungannya ya. Jadi artinya konstruksi bagian atap dan konstruksi bagian bawah itu sebenarnya tidak saling bersambungan. Ini satu poinnya. Jadi misalnya Anda nanti bikin shelter untuk di S2 Anda, basic point-nya itu, di bagian atas dan bagian bawah ini dua sistem struktur yang berbeda tetapi bisa harmoni di dalamnya. Tektonikanya bisa nyambung. Seni menyambung bahannya, di art of joining-nya dapat nih. Ya. Dan seterusnya. Nah, itu saya pikir inovasi yang bisa Anda kembangkan bisa unlimited, ya kan? Tidak terbatas. Nah, tapi kalau misalnya yang lain nih, misalnya katakanlah Anda terinspirasi dari symbolic meaning, ya. Misalnya tadi rumah sebagai mikrokosmos of the microcosmos. Jadi rumah adalah perwujudan apa itu?
jagat raya kecil dari jagat raya yang besar. Nah, kalau itu menurut saya ketika kita terinspirasi dari situ, ya, yang desain yang kita buat ya mestinya masih benang merahnya dapat gitu, walaupun kita sudah mentransformasikan. Ketika kita bikin desain baru, pas orang lihat ini masih bisa kita sebut sebagai perwujudan mikrokosmos dari makrokosmos enggak? Oh masih nih, tapi dia punya kreativitas dari aspek ini itunya gitu. Nah, itu sih saya pikir seperti itu ya. Jadi masih ada yang namanya transformasi itu kan perubahan bentuk atau perubahan konsep atau perubahan apapun, tetapi benang merahnya masih ada dari asalnya. Kayaknya sih itu yang saya pahami sementara ini. Mungkin monggo Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan. Dan sampai Ya, nanti boleh saya nambah sedikit, misleading. Bu. Silakan Pak. Ya, Mas Alvin, betul yang disampaikan Bu Arif gitu ya. Dari mana kita melihat arsitektur tradisional? Walaupun saya tadi mengatakan dari sistem, metode, dan bentuk secara keseluruhan gitu. Saya sedang menulis tentang arsitektur Karo gitu ya. Mudah-mudahan bulan depan bukunya keluar. Itu di sana luar biasa karena ada 6 arsitektur tradisional, tetapi yang hancur itu satu. Arsitektur Karo itu sendiri. Dabu atau rumah Karo itu dari 30 tahun 70-an, tahun 60-an, itu sekarang tinggal 3. Dan sekarang yang dirinya hanya 1. Tetapi balai adatnya namanya Jambur, itu setiap kecamatan membuat gitu ya. Lalu tapi bentuknya bukan jambur lagi, bentuknya geriten. Geriten itu jenis bangunan yang digunakan untuk atapnya untuk menyimpan tulang belulang nenek moyang atau orang-orang tua yang sudah meninggal itu. Kalau Anda ke Kuala Namu, Anda akan melihat bentuk geriten, itu mewakili bentuk arsitektur Sumatera Selatan. Padahal itu hanya satu dari Karo gitu. Nah, geriten itu kalau di sini seperti joglo gitu ya, itu dibangun menjadi bermacam-macam bentuk bangunan baru, mulai dari gereja, kantor pemerintah, sampai gedung pertemuan komersial gitu, dengan bentuk geriten. Ada yang menggunakan secara sepenuhnya, ada yang separuh-separuh, ada yang detailnya saja, bahkan ada yang ornamen gitu. Jadi betapa luasnya arsitektur tradisional bisa diterjemahkan untuk kepentingan kita sekarang. Jadi sejak saya pulang dari Medan terakhir itu saya tidak percaya bahwa arsitektur tradisional itu mati, karena sekarang tuh justru terus dibangun gitu. Kalau Anda di Jogja tentu tak akan melihat banyak sekali kafe-kafe yang menggunakan joglo gitu ya. Walaupun joglonya beda gitu. Tapi itu arsitektur tradisional juga. Jadi jangan khawatir Mas Alvin, arsitektur kita tetap baik-baik saja. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan Pak Bu Arif. Ini harusnya Pak Wisnu yang menambahkan ya untuk ini kan mahasiswa ini kan di S2 ya, nanti terlalu pusing kalau terlalu tinggi bahasannya. Jadi Mas siapa tadi? Alvin, Bu. Mas Alvin ya. Jadi mungkin kembalikan saja ke TOR ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain yang pengajarnya masih di sini semua ya. Dan ada nih rame, ada Pak Aji, ada Nancy. Jadi saya pikir kita kembalikan ke TOR aja Mas untuk yang kali ini yang DS ya. Ini saya jawab yang untuk kepentingan praktis ya, bahwa paling tidak di DS itu kan akumulasi 3 empati yang dirancang di dalam TOR-nya oleh Pak Wisnu. Empati visual, empati fisiologis, artinya ke climate ini kan. Kemudian empati psikologis dan fisik jelas konstruksinya. Jadi apa yang mau diterapkan ya yang menjawab itu tadi. Jadi seperti itu. Dalam hal konteks DS2 ya, tapi kalau yang membicarakan hal yang besar dan panjang dan luas, saya pikir saya sangat sepakat tadi bapak-bapak yang lain termasuk Bu Arif tentu saja dan Pak Priyo itu sudah menjelaskan dengan saya pikir begitu. Tapi untuk kepentingan adik-adik ya kembalikan ke TOR-nya itu ya. Jadi kultur itu diambil sebagai jenis bangunannya, tapi nanti bagaimana mengembangkannya ya dalam konteks Anda mengapresiasi bangunan tradisional ini dalam bentuk mengaplikasikan dan mengembangkannya untuk memenuhi akumulasi 3 empati itu.
Gitu. Sepertinya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Monggo Menurut nih saya yang begitu. lain. Saya nderek saja kebutuhannya di S2 mau gimana. Mungkin yang lain ada Bu Nancy, ada Pak Aji, ada Pak Bu Eti, Pak Jarwa. Silakan mungkin yang lain jika masih ada yang bertanya atau kalau tidak memang seperti Pak Wisnu tadi sampaikan apakah akan dikembalikan ke kelas masing-masing. Saya di sini ini tidak tahu acaranya loh ya. Iya ini tamu loh Mbak ini. Nurul Mana ini itu ini semua hostnya bukan ini. yang saya nggak tahu. Ekstra studio ya, Bukan, harusnya Bu setelah Arifin, ini hostnya ekstra mana sih? studio. Setelah ini kayaknya ekstra studio bersama dengan asisten, Asisten tutor ya. ya. Tutor ya. Oke. Nah. Baik. Apakah bisa saya tutup atau masih ada yang mau bertanya satu lagi? Silakan. Atau Mbak Nurul gimana ini Mbak Nurul? Oh silakan Pak Priyo ya, monggo. Arsitektur tradisional itu tidak mengenal atau bukan tidak mengenal tapi tadi ini saya kaitkan dengan pendapatnya begini gitu ya. Tradisional itu perhitungannya tidak menggunakan logika struktur sekarang gitu. Jadi ada batang besar dan sebagainya. Kenapa kolomnya terlalu banyak dan sebagainya itu bukan karena perhitungan efektivitas. Nah, itu sangat berguna bagi nanti kita di studio bagaimana mendesain itu berdasarkan proporsi, kemudian ritme dan balancing gitu ya. Nah, ini penting sekali karena kita akan ke sana. Gitu. Jadi jangan dipertentangan bagaimana dengan kondisi sekarang, tapi bahwa orang dulu membangun ya dengan estetikanya pada saat itu gitu ya. Tapi estetika itu bukan sesuatu yang berhenti. Dia menerus sampai sekarang estetika itu ada hanya caranya mereka begitu. Jadi kalau nanti terutama untuk kelas saya ya, kalau Anda mau membuat sesuatu yang besar, tinggi dan sangat tidak efisien itu tidak apa-apa, tapi yang penting harus ada proporsi, ritme dan keseutuhan. Terima kasih. Oke, gimana ini? Masih ada lagi? Monggo saya kembalikan ke. Kalau Bu Arif, saya kalau mau tanya mungkin ada nggak Bu yang buku-buku yang biar nanti kan ada namanya reverse engineering-nya ya. Adik-adik itu nanti kalau tertarik, kan ada nih kebetulan di mahasiswa saya itu ada yang di Kalimantan, ada yang di sini itu. Buku referensinya apa ya Bu? Kalau mau mengkonstruksikan untuk bisa mempelajari kan mungkin ya saya nggak tahu dituntut apa enggak membuat maket aslinya gitu ya itu Nggak usah toh Bu, maket asli. Itu referensinya di mana ya Bu Arif? Ya, referensi apa Bu? Referensi membuat gambar-gambar itu gambar-gambar yang bisa nanti dipelajari oleh mereka begitu kan, karena kan mereka untuk bisa mengambil manfaatnya itu kan di dalam TOR itu kan reverse engineering-nya ada di dalam TOR. Jadi saya Bu Nancy, saya hanya nuruti TOR Bu Nancy. Jadi itu kan kalau mereka mau mengkonstruksikan dengan cara apapun harus punya referensinya lah. Ini mereka kan kesulitan sekarang ini itu di mana ya? Referensinya ada di mungkin salah satu yang mudah ditemukan adalah Indonesian Heritage Architecture Series. ya, Indonesian Heritage Series itu. Itu ada e-booknya ya Bu? Itu ada Bu. Nanti ada, saya itu, Bu. nah itu Oh, Bu Nancy Bu punya Nancy, mungkin ya. ya. Nanti mungkin ya Bu Nancy di-share itu karena anak-anak nanti kalau mau mempelajarinya kan agak sulit sekarang. Nanti materi saya juga saya share ke siapa ini? Ke Mbak Nurul. Ya Bu, nanti biar di-share itu karena itu dari situ bisa dipelajari itu. Monggo ini ada Pak Haji juga, mungkin saya sebagai tamu di sini mengundurkan diri dulu nggih. Matur nuwun, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Bu Arif, materinya inspirasi. Kita beri aplaus. Mana ini aplausnya?
Ini Pak Wisnu ada nggak ya? Nggak ada, Pak. Oh, malah nggak ada. Baik, mewakili Pak Wisnu ya. Terima kasih Bu Arif, juga Ibu Bapak dan sekalian. Juga teman-teman mahasiswa. Thank you very much for listening from Ibu Arif Budi Solihah, PhD, for Nusantara Architecture. I just would like to add two things about the discussion today. Yang pertama terkait tadi, menarik sekali yang disampaikan Pak Priyo ya, tentang tradisional. Dulu tahun berapa ya, 2009 kalau nggak salah ada seminar mati ya Pak Priyo ya, matinya arsitektur tradisional Indonesia itu. Menarik itu. Yang disampaikan Pak Priyo tadi mungkin bentuknya ya, bentuk-bentuk joglo menjadi kafe, menjadi restoran. Ada tulisan juga joglo Javanese building between mobility and heritage. Ini juga menarik. Nah, tapi setelah kita ulik, ternyata itu hanya bentuk-bentuknya saja, Pak Priyo. Bahkan saya menemukan di daerah pesisir selatan itu joglo dalam bahan beton itu, dan mereka bangga bahwa inilah joglo kami. Artinya secara bentuk memang hidup, tapi tradisinya kelihatannya sudah pudar gitu. Tradisi untuk suwunan dan lain-lain. Yang kedua, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Arif, mulai dari mana tadi Mandailing, Karo gitu ya, kemudian Jawa sendiri, Sumba gitu. Tapi ada satu hal yang menurut saya penting sekali, selain dengan makrokosmos, mikrokosmos gitu, perlawanan terhadap gravitasi gitu, ya. So tectonic in architecture, how about against gravitation? Tidak hanya sekedar bentuk, tidak hanya sekedar warna atau bahan, tapi bagaimana dia melawan gravitasi itu. Ini yang menarik, dan di mata kuliah Material and Construction, we already deliver for all of you about the how architecture against gravitation. Kemudian yang kedua, tentu saja urusannya dengan kenyamanan ya, dengan kenyamanan berhuni gitu. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali arsitektur-arsitektur di Nusantara itu jarang mempunyai jendela ya. Nah, sehingga ini juga menarik nih, karena hampir semua aktivitas mereka di luar rumah. Nah, barangkali ini nanti respon-respon ini yang bisa dibawa untuk diskusi di kelas masing-masing. Terima kasih sekali lagi Bu Arif, Ibu Bapak sekalian, para asisten, instruktur, kemudian teman-teman mahasiswa. Kita tutup dengan merayakan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita kembali ke kelas masing-masing, ekstra studio dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.